ke-17 dan 18 melibatkan konflik antara kerajaan Mataram dan pengaruh kekuatan asing, terutama VOC Belanda. Pada masa kejayaan di bawah Sultan Agung 1913 sampai 1945, Mataram berusaha menguasai keseluruhan Pulau Jawa. Namun setelah Sultan Agung meninggal, kerajaan ini mengalami kemunduran akibat konflik internal dan intervensi VOC. Yang mana konflik internal itu adalah Perjanjian Giyanti. Perjanjian Giyanti adalah sebuah perjanjian yang terjadi pada 13 Februari 1755 antara Kerajaan Mataram dan VOC yang mengakibatkan pecah Kerajaan Mataram menjadi dua bagian, yaitu Kesultanan Yogyakarta dan Kesultanan Surakarta. Selain Perjanjian Giyanti, ada juga intervensi VOC. VOC sebagai kekuatan kolonial yang semakin berpengaruh di Jawa, memanfaatkan situasi ini untuk mengadu domba pihak-pihak yang bertingkai di Mataram. Belanda mendukung Pangeran Mangkubumi yang akhirnya mengalah Sultan Amangkurat IV dalam Perang Suksesi Mataram. Masa kejayaan perebutan hegemoni di Mataram terjadi pada abad ke-17, terutama di bawah kepemimpinan Sultan Agung. Sultan Agung berhasil memperluas kekuasaan Mataram dengan menaklukkan berbagai daerah di Jawa, seperti Surabaya, Pasuruan, dan Cirebon. Pada masa ini, Mataram terlibat dalam konflik yang intens dengan komponi Belanda atau VOC yang berusaha mengontrol perdagangan di wilayah tersebut. Pertempuran besar termasuk pengepungan Batavia pada tahun 1628 dan 1629 mencerminkan perjuangan Mataram untuk mempertahankan hegemoni. Keberhasilan Sultan Agung dalam memperluas kekuasaan didukung oleh kepemimpinan yang kuat, kekuatan militer yang tangguh, dan strategi politik yang cerdik. Kemunduran kerajaan Mataram Islam disebabkan oleh beberapa faktor utama. Setelah wafatnya Sultan Agung, perebutan kekuasaan di antara penerusnya seperti Amangkurat I dan Pangeran Alit menyebabkan perpecahan dan kelemahan dalam kerajaan. Selain itu, campur tangan Belanda yang semakin kuat, termasuk perjanjian yang merugikan seperti Perjanjian Giyanti 1755, memperparah situasi. Pemberontakan Trunojoyo juga menjadi faktor signifikan, mengakibatkan hilangnya kekuasaan Mataram di Jawa. Semua ini berkontribusi pada keruntuhan kerajaan pada tahun 1755. Kehidupan para nyai pada masa Hindia Belanda. Nyai adalah julukan untuk wanita pribumi Cina atau Jepang yang hidup bersama pria Eropa, Cina atau Arab tanpa ikatan pernikahan resmi, berperan sebagai ibu rumah tangga meskipun tidak memiliki status resmi. Istilah ini muncul di masa VOC di mana banyak pria Eropa memiliki nyai tanpa menikahinya secara resmi. Banyak perempuan dijadikan budak untuk memenuhi kebutuhan pria Eropa dan pergundikan ini berkembang akibat larangan kedatangan perempuan Eropa ke Hindia. Nyai serang bertindak sebagai kepala rumah tangga dan memiliki pengetahuan dalam pengobatan tradisional. Mereka juga berperan dalam menyampaikan budaya Nusantara kepada pria Eropa. Memasuki abad ke-19, pergundikan beralih dari sistem paksa menjadi pilihan sukarela. Meskipun larangan perdagangan budak internasional diberlakukan pada tahun 1818, perbudakan ini di Hindia Belanda baru dihapuskan pada tahun 1860, sehingga pria Eropa harus mencari nyai di antara perempuan pribumi yang bukan budak.